Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para wali santriwati yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, setelah kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikutinya hingga akhir zaman dengan ihsan. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kami dari perwakilan dari Ma'had Al-Hijaz akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan dimulainya awal ajaran baru. Kita ketahui bersama yang harus kita rela, ridhoi, dan kita terima takdir Allah tabaraka wa ta'ala dengan kondisi pandemik yang masih tidak kondusif untuk melakukan offline, maka insya Allah kita jelaskan bahwa tetap melaksanakan KBM ataupun ajaran baru ini di tanggal 13 Juli. Namun hal itu dengan beberapa perincian. Di antaranya adalah melihat bahwasanya kita memiliki Al-Hijaz Islamic Center ini memiliki 3 program yang sedang kita jalankan. Yang pertama adalah program Ma'had Al-Hijaz Islamic and Arabic School yang berdurasi ataupun memiliki masa pendidikan 6 tahun yang sudah berjalan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah Marwah Quranic School, ini sejenjang SD, Ma'had Tahfiz khusus putri, yang alhamdulillah kita berikan full beasiswa, jadi programnya tidak berbayar. Dan yang ketiga adalah program yang terbaru kita adalah program Tahfiz Bersanad yang langsung diampu oleh Syekhah Mas'udah Busalma Hafidhahallahu Ta'ala dari Aljazair. Nah, tentunya dari beberapa program ini, yaitu 3 program ini, tidak akan sama perlakuannya dalam penerapan kurikulum ataupun teknis dalam ajaran yang baru ini. Jadi insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan beberapa teknis yang rinci di antara 3 program tersebut. Jadi bagaimana SMP-nya belajarnya, ataupun Marwah Quranic School atau Tahfiz Bersanad. Insya Allah kita akan mulai dari SMP terdahulu. Jadi untuk SMP ini tetap kita akan mulai di tanggal 13 Juli, yaitu tanggal 13 Juli dilakukan orientasi untuk santriwati yang baru. Jadi di sana kita akan susun bagaimana teknis-teknisnya, bagaimana sistem supaya semaksimal mungkin ataupun kita ambil seefektif mungkin. Jadi kita tidak mungkin memaksakan hal-hal yang kemarin kita terapkan dalam offline, kemudian kita terapkan dalam online. Jadi insya Allah kita tetap mulai tanggal 13 Juli untuk santriwati baru, kita adakan penyesuaian dalam hal ini terkait dengan online. Jadi tidak, kita ulangi lagi, tidak seluruh kurikulum 100% bisa kita terapkan dalam masa online ini. Insya Allah tetap masuk sebagaimana biasa, tetapi dengan penerapan kurikulum yang kita sesuaikan. Ya, kita ulangi lagi, jadi berarti kurikulumnya tidak seperti sejatinya kurikulum yang kita jadikan konsep di sekolah Al-Hijaz ini. Jadi tetap online sampai bulan Desember, insya Allah akan masuk di bulan Januari. Kemungkinan kurikulum ataupun metodologi ataupun konsep yang akan kita lakukan akan memperbanyak teknik-teknik ataupun pelajaran mapel-mapel yang mudah untuk diajarkan dan untuk diaplikasikan. Misalnya kita mulai banyak menghafalkan Al-Quran. Jadi teknik ini yang lebih banyak kita jumpai, lebih efektif di lapangan ya. Kalau teknik-teknik yang materi sifatnya ke buku ataupun hal yang berkaitan dengan gurunya saja menyampaikan sementara muridnya hanya menyimak, ini banyak yang kecolongan. Maksudnya kecolongan adalah gurunya fokus, ternyata muridnya tidak tahu di mana. Ya, ada yang mungkin megang HP tapi koneknya ke yang lainnya, tidak kepada KBM-nya. Jadi kita akan terapkan insya Allah lebih kepada hal-hal yang bisa disesuaikan. Intinya yang bisa disesuaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tahfiz. Dan ini tahfiz banyak sekali.
tahfiz Al-Quran tentunya, kemudian tahfiz matan-matan yang telah kita jalankan. Dan ini lebih efektif untuk diterapkan di masa pandemi seperti ini. Dan tentunya tidak terlepas dari peranan orang tua dalam memantau di rumah bagaimana praktek mereka. Kedua, metodenya akan lebih kita seringkan ada meeting dengan Google ya. Kita menggunakan Google Meet supaya kita dapat mengontrol apakah dia benar-benar aktif dalam KBM atau hanya sekedar masang absen, atau dia dalam kondisi tidur-tiduran di kasur atau di mana-mana. Karena kita ketahui online ataupun offline dalam belajar ini tetap adab kita harus kita jaga, bahwasanya adab-adab menuntut ilmu dalam adab bermajelis tetap kita jaga. Sebagaimana kita juga ya, kita para pengajar pun dalam mengajar meskipun online tetap kita di depan meja, di depan kitab mengajar sebagaimana kita mengajar di kelas. Jadi ini akan kita gunakan metode untuk menggunakan media Google Meet ya, karena di Zoom kabarnya kurang, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi mohon kepada wali santri untuk rela ya untuk menerima, karena kita ketahui bersama bahwasanya Google Meet, Zoom ataupun hal-hal yang seperti itu akan menyita kuota yang lebih banyak. Dan ini demi efektivitas belajar anak kita. Jangan sampai waktu anak kita belajar panjang, capek di depan HP, namun kurang efektif. Karena ini juga kita simpulkan, kita ambil dari pelajaran yang lewat selama 2 bulan lebih ini. Kita menggunakan WA, maksudnya adalah untuk mengambil sisi ekonomisnya, namun ternyata ada sisi yang tidak kita sentuh, yaitu efektivitasnya. Maka ada hal-hal yang kita paksakan untuk saat ini dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Google Meet. Jadi kesimpulannya, SMP kita berjalan dengan online dan dengan teknis yang kita jelaskan tadi. Namun khusus kepada anak-anak kelas 1 yang baru, untuk kelas 1 yang baru maka kita lebih penekanannya kepada persiapan ya. Mungkin banyak kitab-kitab yang belum kita ajarkan, yang tidak memungkinkan karena butuh untuk tatap muka. Jadi mungkin jangan bosan ataupun jangan cepat menghukumi, kenapa kok pelajarannya ringan sekali, enteng sekali, atau sedikit sekali materinya. Jadi ini kita akan mengambil hal-hal yang menjadi basic untuk masuk nanti di bulan Januarinya. Jadi mulai sekarang semester ini kita akan penekanan kepada basic, perkenalan kepada materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum yang akan kita ajarkan, yang sejatinya dalam kurikulum kita ya. Ini untuk kelas 1-nya. Adapun kelas 2 dan kelas 3, karena mereka sudah terbiasa, jadi kita bisa menerapkan online, dan mereka sudah ada bayangan karena dia sudah santriwati kita yang sudah naik kelas 2, kelas 3 ini sudah pernah merasakan bagaimana saat di kelas, bagaimana ustadznya mengajarkan, bagaimana metodologinya, bagaimana kitabnya pun itu mereka sudah terbiasa, sehingga tinggal menjalankan di dunia online-nya. Adapun kelas 1 mereka belum ada bayangan sama sekali. Jadi ada beberapa perbedaan di semester 1 ini dibandingkan semester 1 yang tahun kemarin. Baik, sekarang kita akan berpindah kepada Marwah Quranic School ya. Insyaallah dalam ajaran baru ini kita juga mendapatkan murid baru, maksudnya adalah santriwati baru, yang tentunya sesuai dengan konsep kita menerimanya sangat terbatas. Namun di sini nanti ada beberapa perubahan terkait dengan materi penekanan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi. Jadi kita lihat nanti kondisinya, kalau tetap tidak memungkinkan, tetap kita mengantisipasi seandainya pemerintah menetapkan atau memberikan surat edaran ataupun keputusan sekolah masuk, misalnya ya, sekolah masuk di bulan Agustus misalnya, maka kita tetap melakukan online selama 1 bulan. Setelah keputusan pemerintah, kita melihat lapangan dulu bagaimana di sana. Kita tidak rela untuk mengorbankan santriwati kita, jadi kita lihat bagaimana perkembangan di lapangan. Setelah 1 bulan aman, baru santriwati kita akan masuk, kita akan arahkan masuk kelas untuk offline. Karena apa?
Karena khusus di Marwah Quranic School ini jangkauan santriwati kita hanya seputar Kampung Baru, Ciracas dan sekitarnya. Jadi paling jauh itu di daerah mana itu? Daerah Cilengsi. Jadi bisa masih terjangkau untuk mengadakan KBM. Ini pun kalau ditetapkan oleh pemerintah di sebuah tanggal, misalnya tanggal 1 Agustus masuk offline, kita masuk offline-nya sebulan setelah itu. Kita antisipasi dan kita menunggu bagaimana perkembangan di lapangan. Nah, itu dia untuk Marwah. Karena apa? Karena Marwah masih seputar itu tinggalnya dan mereka semuanya PP. Jadi kita terapkan seperti itu. Untuk materi, jadi kita akan lebih kepada penekanan tahsin dan tahfiz. Jadi karena tahsin dan tahfiz bisa melalui calling ya, bisa melalui calling. Adapun penerapan pelajaran materi akidah, materi bahasa Arab, materi yang lain-lain itu mungkin sudah kita akan lebih kurangi lagi ya, meskipun di kurikulum dasarnya memang sangat minim sekali untuk pelajaran umum dan diniyahnya. Kita lebih kepada tahfiz. Nah, di dalam masa pandemi ini materi-materi yang disebutkan tadi akan lebih kita pangkas dan kita akan manfaatkan kepada tahfiz dan tahsin. Dan ini pun untuk kelas 1 dan 2 itu masih kita akan kurangi waktunya. Mungkin kita masuknya nanti setengah 8 dan pulang selesainya jam setengah 12. Karena mereka tentunya kita tidak bisa memaksakan ya. Beda saat offline dan saat online. Jadi mereka akan merasakan kejemuan dalam memegang HP juga. Orang tuanya juga akan merasakan sedikit kesulitan untuk memantau anak-anaknya. Jadi untuk Marwah kita akan terapkan kurikulum baru disesuaikan dengan dengan kondisi saat ini, dan kita masuk jika kita masuk sebulan setelah pemerintah menetapkan bahwa sekolah bisa dibuka kembali, dan itu untuk Marwah Quranic School. Berikutnya kita akan membahas tentang program yang terbaru, yaitu program tahfiz bersanad. Dan alhamdulillah kita di antara salah satu yang kita ketahui bahwasanya program tahsin bersanad ini tahfidz bersanad ini sangat jarang sekali di Indonesia, terutama yang langsung diampu oleh pengajar yang kompeten dari luar negeri, yaitu dari Arab, yang asli dari berbahasa Arab dari sana, yaitu Syekhah di sini tepatnya adalah Syekh Mas'udah Busalmah hafizahullah taala. Jadi insyaallah setelah kita timbang, kita bermusyawarah dengan Syekhah, kita berdiskusi apakah bisa dilakukan online mengingat kondisi seperti ini, maka beliau sendiri mengatakan atau menyatakan untuk program tahfiz bersanad ini tidak bisa diterapkan daring atau dalam jaringan. Jadi beliau memutuskan untuk memulai ajaran baru di tahfiz bersanad ini diundur sampai Januari, dan itu sudah kita putuskan bersama untuk kontrak terbaru bersama beliau dimulai dari Januari. Namun banyak sekali permintaan dari wali santri ya yang kita tampung, bagaimana kiranya anak-anak itu dalam kekosongan waktu ya dari bulan Juli besok sampai Desember untuk menghadapi Januari kan lama sekali, apalagi orang tua yang sudah mulai bimbang, galau mungkin melihat anak-anak kita yang sudah remaja, sudah ada gejala-gejala yang kurang nyaman dilihat berkaitan dengan HP dan lain-lain. Untuk mengisi itu bagaimana? Ada sebagian yang menyarankan untuk diisi pelajaran bahasa Arab, diisi pelajaran hafalan tahfiz dan lain-lain. Nah, hal ini sudah kita bicarakan bersama dengan tim-tim pengajar yang ada. Insya Allah kita akan buka kelas persiapan bahasa selama 6 bulan ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, menjelang Januari kita akan buka kelas persiapan. Ini pun bagi siapa saja yang ingin ikut serta, jadi tidak dipaksakan. Jadi nanti kita akan data siapakah santriwati yang ingin mengikuti program persiapan ini. Persiapan ini mencakup persiapan bahasa. Persiapan bahasa ini yaitu bahasa Arab maksudnya, karena kan nanti seluruh santriwati ini akan mengikuti
pelajaran yang langsung bersama Syekhah dari awal komunikasinya dengan bahasa Arab dengan beliau. Jadi tentunya kita akan siapkan pembekalan bahasa Arab. Yang akan kita terapkan adalah penerapan metodologi iltiqaiyah. Jadi metode yang disiapkan untuk menguasai satu istilah tertentu. Jadi kalau kita mau pergi ke luar negeri, mau jadi TKI, jadi ada metode khusus untuk mengajarkan dia hal-hal yang seputar TKI saja yang digunakan di sana. Nah, ini juga kita akan terapkan kepada mereka hal-hal yang akan dipakai seputar kegiatan belajar mengajar bersama Syekhah. Min aina anti sami alayya ya ibnati, kemudian min aina nabda, kif hadhihi naqra, tafhim. Pokoknya semua mustalahat, istilah-istilah yang berkaitan dengan KBM dengan Syekhah itu kita ajarkan fokus kepada itu. Jadi sehingga anak-anak santriwati yang mengikuti persiapan bahasa ini insya Allah sudah memiliki bekal yang cukup ya, meskipun tidak banyak, bekal yang cukup untuk ketika Syekhah sudah datang, kita sudah bisa bermuamalah dengan beliau, kita sudah bisa nyambung berkomunikasi dengan beliau di dalam segi bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Kemudian yang persiapan bagian keduanya, kita akan adakan persiapan hal-hal yang berkaitan dengan matan-matan tajwid ataupun matan-matan yang nanti oleh Syekhah diwajibkan untuk dihafal. Biasanya adalah Tuhfatul Atfal atau Al-Jazari ya, matan Jazariyah ya, matan Jazariyah. Nah, ini nanti kedua matan ini akan diberikan ijazah juga sama Syekhah. Jadi di sini kita akan selesaikan di dalam masa persiapan ini, kita akan menghafal matan Tuhfatul Atfal dan matan Jazariyah, sehingga nanti ketika beliau datang, ketika kita sudah mulai di bulan Januari, santriwati sudah tidak dibebani lagi menghafal, tinggal dia melancarkan, tinggal setor, dan Syekhah sudah bisa, jika dipandang sudah layak mendapatkan sanad kedua ilmu tajwid matan ini, maka Syekhah tinggal memberikan sanadnya. Jadi hal ini sangat membantu sekali. Jadi nanti santriwati yang masuk sudah tidak terbebani oleh dua matan ini, dua kitab ini. Jadi mereka sudah hafal ya, sudah hafal dan bisa nanti menghafal kitab-kitab lain bersama Syekhah, karena alhamdulillah Syekhah Mas'udah Busalma hafizahullah taala memiliki beberapa sanad ataupun ijazah di berbagai macam kitab. Jadi anak-anak tentunya sudah memiliki persiapan yang matang, sehingga saat masuk dalam KBM memiliki bekal dan tentunya dia akan merasa lebih percaya diri untuk memulai KBM tersebut. Nah, adapun di tahfiz, maka kita menyarankan tidak menghafal dulu ya, tidak menghafal dulu, kecuali bagi santriwati kita yang sudah pernah talaki bersama Syekhah, yang tahsinnya sudah baik, ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan hafalannya yang belum hafal. Meskipun santriwati kita saat ini sudah banyak sekali yang sudah hafal 30 juz, tinggal menyetorkan ke Syekhahnya dan memberikan dan mendapatkan ijazah dari Syekhah. Nah, jadi ada nanti alternatif lain, yaitu santriwati yang memang masih nol, yang belum pernah belajar tahsin ya, belum pernah belajar tahsin, mungkin baru hafal 1 juz atau 2 juz. Nah, ini kan ada juga sebagian. Makanya Syekhah kemarin memutuskan untuk tidak bisa online, karena memang di antara santriwati kita ini levelnya, kemampuannya berjenjang ya, tidak rata. Ada yang sudah hafal 30 juz, ada yang sudah tinggal setor tasmi dan tinggal mengambil ijazah, ada yang baru mulai lulus SD, belum punya hafalan, bahkan bacaannya belum pas. Jadi ini bisa nanti kita antisipasi, karena kita sudah ada data-datanya ya, rekaman-rekaman kemarin. Ada beberapa santriwati yang kita anjurkan untuk talaki tahsin. Nanti ada yang beberapa musyrifah di Al-Hijaz yang bisa membantu insya Allah. Jadi meskipun kapasitasnya tidak banyak ya, mungkin satu halaqah 5 orang atau 4 orang, khusus tahsinnya saja. Jadi kita persiapkan tahsin, sehingga ketika bersua dengan Syekhah, dia sudah tidak belepotan lagi masalah tahsin, tinggal beberapa hal sedikit-sedikit yang diperbaiki. Nah, ini untuk kesimpulannya, untuk tahfiz bersanad kita mulai belajarnya di Januari, kecuali yang mau mengikuti program khusus persiapan di 6 bulan ini.
Jadi begitulah pemaparan yang kita sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah semuanya di antara SMP, Marwah, dan Tahfiz Bersanad ada yang belajar atau belajar secara online, yang ikut belajar online ya. Kemudian terakhir kita ulangi lagi bahwasanya untuk SMP Al-Hijaz Islamic and Arabic School, untuk Marwah ini kurikulumnya tidak bisa kita terapkan sebagaimana kurikulum konsep asal kita, konsep dasar kita. Jadi paling maksimal kita bisa menerapkan hanya 30% dari kurikulum yang normal saat kita melakukannya secara offline. Jadi kita sama-sama di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin, kita bisa mengambil faidah di masa-masa pandemi ini, daripada anak kita tidak sama sekali merasakan tambahan ilmunya, maka kita berupaya semaksimal mungkin dari kami khususnya selalu menggali informasi, selalu memperbaiki sistem, selalu mencari solusi-solusi yang baik bagaimana kita bisa mengambil seefektif mungkin pembelajaran lewat daring ataupun online di masa pandemi ini. Jadi kurang lebihnya demikian. Jika ada hal-hal yang kurang difahami bisa hubungi langsung pihak ma'had, baik melalui telepon ataupun WA, atau bisa di komentar langsung di kolom komentar di YouTube kita, Ma'had Al-Hijaz. Sekian dari kami, kita ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan pengertiannya. Kita mohon kepada Allah sekali lagi akan taufik hidayahnya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solehah, yang berilmu dan dituntun selalu keistiqomahannya hingga akhir ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.